Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Berjumpa lagi di ritual kita pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 tentang makanan dan minuman halal serta menjauhi yang haram. Makan dan minum merupakan suatu kebutuhan dasar setiap makhluk hidup. Namun, di dalam Islam akan menjadi sebuah ibadah apabila dilakukan dengan cara yang benar. Dan yang akan menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan suatu makanan itu halal atau haram? Dan bolehkah kita mengkonsumsi makanan atau minuman haram dalam kondisi tertentu? Oke, kita akan membahas semuanya pada video kali ini. Yuk kita simak video terus ini ya. Islam merupakan agama yang sempurna. Semua urusan manusia di dunia ini selalu diatur dalam Islam, bahkan sampai mengatur urusan makan dan minuman. Tujuannya yaitu untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal, baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, dari ayat tersebut jelas ya bahwa kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sedangkan thayyib adalah makanan yang baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Perlu kita ketahui, makanan dapat dinyatakan halal apabila memenuhi 3 unsur berikut ini. Yang pertama yaitu halal dari segi wujudnya. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal dari segi cara mengolahnya. Makanan akan dikatakan halal apabila memenuhi 3 syarat tersebut. Tidak boleh hanya satu saja. Adapun jenis-jenisnya yaitu makanan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini didasarkan pada hadis Ibnu Majah dan Tirmizi, yang artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Dan yang kedua adalah makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan, seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Yang ketiga yaitu makanan yang tidak mendatangkan mudarat atau keburukan. Pada dasarnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan yang keempat, minuman yang tidak memabukkan, tidak najis, dan didapat dengan cara yang halal. Sementara makanan dan minuman akan dinyatakan haram jika memenuhi salah satu unsur berikut. Yang pertama, haram dari segi wujudnya. Yang kedua, haram dari segi cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, haram dari segi cara mengolahnya. Adapun jenis-jenis makanan dan minuman haram, diantaranya yaitu semua makanan yang dinyatakan haram dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, seperti bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang mati karena tercekik, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, yang disembelih untuk berhala. Nah, itulah makanan-makanan yang dinyatakan haram oleh Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dan jenis-jenis lainnya yaitu semua makanan yang mendatangkan mudarat, makanan yang kotor dan menjijikkan, makanan yang didapat dengan cara yang batil, seperti hasil curian, judi, merampok,
menipu, dan lain-lain. Sementara itu dari jenis minuman yang haram yaitu minuman yang memabukkan. Hal ini didasarkan dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Dan yang kedua, minuman dari hal yang najis atau benda terkena najis seperti air minum yang tercampur dengan air kencing. Yang ketiga, minuman yang didapat dengan cara yang batil. Yang jadi pertanyaannya yaitu, bolehkah kita mengkonsumsi makanan yang haram ketika kondisi tertentu? Misalkan kita sedang tersesat di hutan atau sedang sakit sehingga kita membutuhkan suatu obat tertentu. Misalnya, dalam kondisi tersesat di hutan dan kita tidak siap bekal makanan, maka dalil ini Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 sebagai rujukan yang artinya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Yang perlu diperhatikan adalah saat kita dibolehkan makanan yang haram, itu kondisinya sangat terpaksa dan tidak boleh melampaui batas. Kemudian jika kondisi sakit dan butuh obat tertentu, dalam kitab Shahih di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai khamr yang digunakan sebagai obat, beliau pun bersabda, khamr hanyalah penyakit, ia bukanlah obat. Ibnu Mas'ud berkata, Allah tidak mungkin menjadikan kesembuhan bagi kalian dari sesuatu yang haram. Nah, pilihan tersebut jelas bahwa kita ketika membutuhkan suatu obat harus memperhatikan yang namanya kehalalan suatu obat. Oleh karena itu, yuk mari kita konsumsi makanan yang halal agar badan selalu sehat dan ibadah selalu semangat, serta menghindari makanan haram karena tentunya akan merusak tubuh kita dan Allah pun tidak akan memperkenankan doa-doa kita. Oke, baiklah, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan, semoga bisa dapat dipahami. Sekarang silahkan kerjakan tugas berikut ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Apa yang Ibu sampaikan tadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.